Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah mendengar kesaksian di mana Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Kami hari-hari ini mau jadi orang benar yang tangguh, Tuhan, bukan orang benar yang takut menghadapi realita. Kami percaya realita tunduk kepada kebenaran dan kuasa-Mu, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tidak perlu takut lagi, karena kami tahu kekuatan-Mu adalah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Wow, kadang-kadang kesaksiannya tidak perlu dicari, dipersiapkan dulu. Ya, ada banyak orang yang bergabung malam ini pasti bisa merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Ya, nggak mungkin dalam perjalanan hidup ini saudara nggak ngalami yang namanya kebaikan Tuhan, sekalipun ada di dalam masalah besar ya. Kita tetap melihat bagaimana kalau saudara baca ya. Kita percaya gini, tadi dalam perjalanan ya, saya tadi agak terlambat masuk karena saya masih lihat cucu saya ya. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan itu ingatkan 3 kata gini. Bawa setiap orang ya yang dalam keadaan takut belajar seperti Daud. Daud itu gitu, ketika aku takut, aku percaya. Nah, artinya gini, ketika aku disakiti, ya aku memilih tetap percaya. Ketika aku hari ini ngalami keadaan yang sulit, aku tetap percaya. Ketika hari ini ngalami keadaan bagaimana mungkin saudara divonis kanker yang tiba-tiba, apa yang saudara perlu lakukan hari ini? Nggak ada lain selain percaya aja. Semua keadaan hari-hari ini bisa menimpa saudara dan saya. Ya, yang namanya orang sehat bisa sakit, yang namanya hari ini orang yang ngalami keadaan baik-baik, investasinya bisa dibawa kabur orang. Ya, yang namanya hari ini saudara mungkin keadaan nyaman-nyaman tiba-tiba datang surat cerai. Semua keadaan buruk karena masa yang sukar, semuanya bisa terjadi. Namun satu hal kita belajar, ketika aku takut, respon saudara apa? Nah, ini yang perlu kita bangun. Kalau respon saudara takut, maka kita semakin dikerjai sama iblis. Saudara semakin nggak punya iman, saudara semakin nggak punya pengharapan, saudara semakin nggak punya kekuatan untuk berdoa, maka di situ saudara akan semakin terpuruk. Tapi beda dengan orang yang selalu berkata seperti Daud, ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya gini, ya sudah, percaya aja. Ketika aku disakiti, ya aku percaya Tuhan tetap baik. Ketika keadaan ekonomiku makin sulit, ya aku memilih percaya. Tidak ada jalan lain. Selain hari-hari ini, kekuatan kita itu cuma tinggal dalam kekuatannya Tuhan. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 1 ayat 5. Apa yang dikatakan firman Tuhan yang berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Lihat ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara dan saya, kita hari ini menantikan keselamatan yang belum tersedia, enggak, sudah tersedia ya. Kita menantikan keselamatan ini enggak gampang. Kenapa? Karena ketika kita menantikan keselamatan, hidup dalam iman, di situ iblis itu selalu tahu kalau orang benar punya iman kepada Yesus dan hidupnya menurut jalan yang ditentukan Tuhan Yesus, maka kita semua pasti selamat. Nah, iblis itu maunya kita semua ndak selamat. Makanya dalam menantikan keselamatan, sebenarnya keselamatan itu sudah tersedia hari ini ya. Saudara ndak perlu takut. Apa sih yang paling kita takutkan dalam hidup ini?
apa yang paling kita takutkan? Jelas, kalau keselamatan ini nggak ada, nggak tersedia, nasib kita ini semua jadi apa, saudara? Seperti khotbah saya kemarin, kita mungkin nasibnya seperti binatang dari debu ya kembali jadi debu. Saudara, orang sudah jadi debu, sudah gitu seperti apa lagi? Nasib kita seperti rumput yang sebentar tumbuh ya menjadi kering. Kita seperti bunga yang suatu kali nggak mungkin bunga terus, suatu kali kita layu. Nah, itu gambaran yang kita bisa hidupi hari ini jadi orang benar. Sebenarnya kita nggak perlu takut. Karena yang paling kita takutkan dalam hidup ini, kalau keselamatan itu tidak tersedia, itu yang paling membuat kita stres. Kita mau ke arah mana? Kita mau hidup ini dibawa kemana? Tapi kita sebagai orang benar dalam perjalanannya, kita ini lagi menantikan keselamatan yang telah tersedia di akhir zaman nanti dinyatakan. Tapi Tuhan bilang gini, nggak usah takut. Kamu tetap dipelihara dalam kekuatan Allah dan kamu juga akan disertai oleh kuasaku. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan hari ini. Yang perlu kita bangun mental orang yang percaya itu seperti apa? Tangguh. Jangan sampai ketika saudara sudah diperkatakan, nak, keselamatan sudah tersedia. Tenang ya, nak. Sementara harus menjalani ujian akhir supaya kamu lulus bukan lolos. Walaupun sesulit-sulitnya hidup orang benar, aku tetap menyertai dan memelihara orang benar bukan dengan kekuatanmu. Kekuatan kita jujur hari-hari ini sudah semua pasti angkat tangan semua, termasuk saya. Orang berkata, Bu, bertahanmu gimana dalam kehidupan mengikut Kristus? Tidak ada kekuatan saya sudah tidak kuat senyatanya. Tapi kekuatan saya itu hanya angkat tangan sudah. Dan waktu saya mengangkat tangan, saya sampai hari ini bukan dipelihara oleh kekuatan saya, oleh pinter hebatnya saya, bukan karena saya hebat, tapi semata-mata sampai hari ini saya tetap dipelihara, disertai oleh kekuatan Allah yang tidak terbatas. Makanya kita hari ini yuk semangat. Kita semua jadi orang benar itu nggak boleh hidup terpuruk. Kita semua ini lagi menantikan keselamatan yang sudah tersedia, bukan yang belum tersedia. Kita takut apa? Kalau masalah nggak mungkin, saudara. Misalnya, saudara hari ini mau kejar target kaya. Kira-kira setelah saudara kaya, apa yang berikutnya? Apakah kekayaan itu bisa menyediakan keselamatan? Kan enggak. Walaupun misalnya saudara hanya pusing, ya banyak orang yang stres sampai hari ini saya lihat di rumah sakit kesehatan mental itu rame katanya. Ya banyak orang yang psikolog sampai waiting list loh. Saudara tahu ya, orang psikolog aja tiap hari juga rata-rata kata teman saya itu pun kalau mau konselingi orang, ya teman saya lihat sendiri, psikolognya harus telan obat penenang dulu. Saking banyaknya itu sampah ditumpahin dari dia sebelum konselingi orang. Dia ngomong, kamu tahu ya, psikolog itu sebelum konselingi orang, dia minum obat dulu, nenangin dirinya. Kenapa? Karena terlalu banyak hari-hari ini orang yang stres itu datang untuk konseling semua. Rata-rata mereka semua maunya didengarin semua. Nah, kita sebagai anak Tuhan, yuk kita ini sebenarnya sudah tahu semua. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, kita ini nggak akan pernah takut, saudara. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah dan disertai sambil menantikan. Waktu dalam penantian ini saudara nggak ditinggal sendiri sampai waktunya keselamatan yang sudah disediakan buat saudara dan saya, kita semua menikmati. Lah saudara kejar target nyaman. Nyaman kita itu nggak bisa loh menyediakan keselamatan. Selain iman percaya kita kepada Yesus, itu yang membuat kita tenang. Makanya hatimu itu melekat di mana? Kalau tenangmu karena tunggu hartamu banyak, engkau nggak akan pernah menikmati sukacita.
Kalau tenangmu tunggu dulu suami kembali, istri berubah, anak berubah, omset naik kembali normal, itu baru sukacitamu, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup dengan sukacita. Tapi ketika kita tahu sukacita kita cukup, Kristus di dalam hidup kita, itu aja yang sudah lebih dari cukup. Itu yang membuat kita sadar bahwa Tuhan itu sudah sediakan kebutuhanmu dicukupkan, apalagi pemeliharaan juga sudah disediakan, keselamatan sudah disediakan, sukacita disediakan, jaminan janji Tuhan sudah disediakan. Kita ini kurang apa, saudara? Makanya kalau kita nggak bisa mengucap syukur, saudara dan saya ini orang yang keterlaluan. Tidak layak loh kita ini bersungut-sungut. Makanya tiap hari saya percaya dengan tip saudara, waktu saudara iblis taruh sesuatu, saudara bilang gini ya Kak, walau aku takut tapi aku memilih percaya kok Tuhan. Walaupun suamiku nyakiti aku sampai hari ini, aku memilih tetap percaya. Aku tidak akan cerai Tuhan. Walaupun orang jahat atas hidup saya, aku tetap memilih percaya bahwa ini rekaan yang baik Tuhan sedang terjadi. Walaupun hari ini hidupku susah, aku tetap percaya di balik susahku tetap ada pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita bangun. Makanya malam ini khotbah saya yaitu yang pertama, kita buka yuk ayatnya. Tangguh menghadapi tantangan. Tidak ada orang yang tidak tangguh. Saudara, semakin saudara takut, iblis itu akan semakin mengerjai saudara habis-habisan. Karena dia tahu targetnya semua manusia tidak boleh selamat. Iblis tahu Tuhan itu sudah sediakan keselamatan. Tapi iblis lagi mengacaukan iman orang benar hanya supaya fokus dengan masalah, supaya kita semua tidak menikmati keselamatan yang sudah tersedia. Kalau sudah disediakan, saudara tenang aja. Kita pasti dapat karena Tuhan sudah menyediakannya. Bukan karena hebat usahamu baru saudara dapat keselamatan. Enggak, keselamatan itu sudah diberikan anugerah. Sampai hari ini kita tetap menikmati keselamatan. Yuk kita baca 2 Korintus 10, 3 hal. Mental, tangguh menghadapi tantangan demi tantangan yang gak mudah. Nanti makin kesini akan banyak makin tantangan yang hebat yang akan menimpa setiap orang benar. Tapi percayalah, setiap tantangan itu akan dirubah oleh Tuhan menjadi kesempatan emas. Saudara jangan takut dengan tantangan. Saya melihat pengalaman hidup saya. Setiap tantangan bersama Tuhan, ketika dia pelihara dengan kekuatan Allah, tantangan itu berubah menjadi kesempatan emas. Yang penting saudara punya mental yang tangguh. Kalau tantangan itu tidak akan menikmati kesempatan emas kalau saudara putus asa, kalau saudara terpuruk, kalau saudara hari ini sudah Tuhan saya tidak sanggup, sudah Tuhan saya mau menyerah. Nah itu tidak akan lihat kesempatan emas. Tapi waktu saudara berjalan dengan tantangan dan saudara berkata gini, walaupun sulit aku memilih percaya, itu akan menikmati kesempatan emas yang Tuhan sudah sediakan. Salah satunya ya keselamatan ini. Belum lagi rentetan berkat, rentetan upah, rentetan jaminan, janji, jalan keluar. Itu serentetan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang saat ini lagi ngalami goncangan besar. Saudara tidak perlu takut, kita baca ayatnya terlebih dahulu. 2 Korintus 10 ayat 17-18. Ya kami hidup supaya kami dapat, lihat ya, ayat 16-nya terlebih dahulu, kita baca ayat atasnya. Supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh. Ini Paulus berkata, daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain. Paulus tidak pernah bermegah atas hasil. Saudara percaya, kita ini bermegah dulu, kaya dulu Bu Eli, baru bermegah. Banyak orang coba kalau disuruh saksi, selalu bilang gini, Bu, karena hasilnya belum terjadi. Hasilnya kan belum. Enggak.
Tuhan itu mau kita bermegah, bukan tunggu berhasil dulu secara masalah, tapi kita mau bermegah. Lihat ayat berikutnya, kata-kata berikutnya ya, hari ini. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam apa, saudara? Tuhan. Bukan bermegah karena tunggu berhasil dulu, Bu Eli, rumah tanggaku belum berhasil, keuanganku belum berhasil sukses. Hari ini jujur, mata saudara dengan matanya Tuhan berbeda. Saudara lihat berhasil ketika keuangan berhasil, kaya raya, omset naik, rumah 10, pabrik 10, saudara bisa teletabis dengan suami. Keberhasilan saudara cuma lihat dari sisi itu. Tapi waktu Tuhan berkata hari ini, walaupun aku belum pulihkan hidupmu, keuanganmu belum sesukses tahun-tahun lalu, percayalah, engkau itu akan berhasil di mataku ketika engkau bisa bermegah di dalam Tuhan. Makanya kalau orang selalu berkata, Tuhan sulit ya aku memilih percaya, itu sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Waktu saudara berkata, Tuhan sakit, biar aku memilih percaya kepadamu, engkau pasti bisa pulihkan suamiku, istriku yang lagi bermasalah, anak-anakku yang lagi bermasalah. Itu salah satu cara di mana ucapan kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Banyak orang justru bersungut-sungut, banyak orang nggak bisa menangkap pesannya Tuhan. Kita ini benar-benar harus menangkap pesannya Tuhan. Kalau kita memilih percaya, pesan Tuhan itu apa, saudara? Engkau akan melihat sesuatu yang terbaik di balik rasa percayamu. Percaya saja, itu punya kuasa. Nah, bermegah di dalam Tuhan. Lihat ya, hari ini pastikan kita semua berkata bahwa kita mau bermegah, sebab bukan orang yang memuji diri, yang bangga ya, yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Makanya hari ini kalau kesaksian, saudara mungkin bisa kesaksian ini, suami saya sudah kembali, rumah tangga saya sudah dipulihkan, miskin saya jadi bangkrut. Itu bukan standarnya saudara mengalami sesuatu yang bangga, enggak, membuat Tuhan bangga, enggak. Orang yang bangga, membuat Tuhan bangga, itu yang sudah tahan uji imannya, yaitu tadi, ketika saudara memilih percaya saat semua enggak ada dasar untuk berharap, itu yang membuat Tuhan memuji saudara sebagai orang benar yang hebat. Kalau kita hari ini nggak bisa percaya di masa sukar, saudara cuma bilang gini, aku belum bisa bermegah, aku belum bisa bangga diri, wong semuanya masih buruk. Enggak. Kalau itu menjadi standar masalah untuk berhasil dulu, apa bedanya saudara dengan orang dunia yang hidup hanya melihat tanpa percaya? Kita dilatih jadi orang benar, itu hidup itu bukan melihat, tapi percaya. Makanya orang yang tahan uji, yang membuat Tuhan bangga, orang yang selalu bermegah di atas masalah, masa sukar, tetap semangat, tetap percaya. Itu ciri orang yang bermegah karena dia punya Tuhan. Bukan melihat hasil lagi. Kalau kita nunggu hasil, apa bedanya dengan orang dunia? Nggak ada bedanya. Kita bisa ketawa ketika berhasil dulu secara masalah. Enggak, kita bisa ketawa di tengah masa sukar. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan akan bangga lihat saudara. Kenapa? Karena kita sudah tahan uji. Di tengah goncangan kita nggak goncang, saudara. Kita malah hari-hari ini bisa benar-benar ya, kita menjadi orang yang kuat luar biasa. Nah, kita lihat, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Kita lompat di Ayub 2 ayat 10b. Kita lompat ya. Nanti 3 hal ini yang akan saya bahas. Ayub 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apalagi yang ketiga, ciri orang yang tangguh menghadapi tantangan itu adalah ciri orang yang dalam perkataannya selalu mengucap syukur. Itu selalu dikatakan oleh Ayub yang berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hati-hati dengan bibir perkataan
Ya, kalau saudara hanya mau ikut Tuhan, terima yang baik, yang buruk saudara marah, itu sesuatu perbuatan yang membuat Tuhan itu tidak bangga dengan saudara. Makanya kita perlu menjaga bibir. Jangan sampai saudara berbuat dosa dengan perkataan saudara. Ayub bisa tahu bahwa arti mengucap syukur, baik buruk, ya Tuhan itu tetap baik. Kalau saudara terima berkat, saudara tidak pernah tanya, kenapa Tuhan kau berkati saya? Nah itu, kalau Tuhan kasih saudara berkat, saudara nggak pernah tanya, kenapa Tuhan engkau berkati saya? Tapi waktu sesuatu yang buruk terjadi, saudara tanya, mengapa Tuhan yang buruk kok terjadi? Ayub dalam kesemuanya itu nggak berbuat dosa. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kamu tidak mau menerima yang buruk? Saat istrinya hari itu marah ya kepada Tuhan, kutuki Tuhan Allahmu. Ayub membalas, apakah kita hanya mau menerima yang baik sementara yang buruk? Saudara percaya, justru saya melihat dalam kehidupan pengalaman saya, pengalaman ketika saya konselingi orang, sesuatu yang buruk saat menimpa saudara itu membuat kita jadi baik di mata Tuhan, membuat kita jadi sehat rohani di mata Tuhan. Yuk kita lihat 3 hal aja yang saya akan bahas ya. Bermegah ya. Yang pertama kita lihat PowerPoint-nya. Yang pertama, jadi orang yang tangguh menghadapi tantangan. Kita harus bermegah atas kelemahan dan kekurangan kita karena kita punya Tuhan. Siapa yang lagi terpuruk, yuk tidak boleh terpuruk hari ini. Mental bermegah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Selalu katakan, Tuhan bukan masalahku yang besar, tapi Tuhanku yang besar. Itu ciri orang yang bermegah. Saudara, mungkin saudara bilang gini, Bu, gimana bisa bermegah? Wong suami ndak pulang rumah, istri yang ndak pulang rumah, anak berontak ada sakit kanker. Saudara percaya, kanker tunduk pada kebenaran, oleh bilur-bilur Yesus semua sembuh. Apalagi saudara, semua apa yang tidak tunduk kepada kebenaran. Saudara punya masalah keuangan, tetap tunduk bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Allahku mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Apa yang hari ini perlu saudara takutkan? Kalau semua realita ini tunduk kepada kebenaran, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mungkin hari ini suamimu, istrimu yang belum berubah. Apa yang nggak bisa saudara katakan? Kita percaya, kita pasti bisa mengucapkan, istri menguduskan suami, suami menguduskan istri. Doa, ada kuasa doa orang benar yang bisa mendoakan pasanganku untuk jadi baik. Ketika kebaikanku dibalas dengan kejahatan, aku tetap membalas kebaikan, maka kejahatan suamiku pasti kalah dengan kebaikanku. Apa yang saudara tidak bisa katakan? Kalau memang realita harus tunduk kepada kebenaran firman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, tadi kita kumpul pengerja di Surabaya, habis meeting untuk tanggal 22. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama pengerja. Saya bilang gini, sekarang kita pakai profetik ya. Bagaimana ada ayat di Amsal 13, kalau nggak salah Amsal berapa itu, 13 ayat berapa ya, yang berkata gini, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, kalau kita tahu misalnya, ya tetangga kita itu, tetangga jangan yang orang benar yang diminta hartanya tidak dapat ya. Misalnya saudara lihat, oh iya ya, tetangga kita ini orang berdosa. Saya sebut namanya kekayaan si B misalnya ya, si Bambang ya, yang kaya, yang tidak takut Tuhan, mengalir ke dalam kekayaan orang benar, kekayaan Eli Kurniawati, semua pada ketawa. Oh iya benar juga ya. Nanti kalau lihat kekayaan, nah itu ya, kalau lihat kekayaan orang berdosa, ya kita boleh profetik ya, Tuhan, kekayaan orang berdosa hari ini disimpan buat orang benar. Saudara bisa lakukan banyak hal karena kita tahu bahwa realita itu selalu tunduk kepada kebenaran. Makanya kita nggak boleh terpuruk, kita harus bermegah. Yang kedua, bangga dipuji Tuhan sekalipun manusia merendahkan kita. Hari ini siapa yang membuat Tuhan bangga ya ketika kita tahan uji? Pastikan kita tetap bangga dipuji Tuhan. Karena kita ini orang yang tahan uji ya, sekalipun manusia merendahkan saudara, it's okay. Pokoknya
belajar bagaimana bangga itu bukan dipuji manusia, tapi dipuji oleh Tuhan. Yang ketiga, bersyukur seperti Ayub atas apa yang ada di depan kita saat ini. Di depanmu masalah makin buruk, bersyukur aja. Hari ini di depanmu benar-benar vonis kanker, ngucap syukur. Di depanmu suamimu gak pulang, istrimu gak pulang, anak-anakmu berontak. Di depan yang terjadi, toko usaha benar-benar omset turun sampai 90% Bu Eli. Sekarang gimana Bu Eli? Uang sudah tidak bisa beli apa-apa. Sudah mengucap syukur supaya kita tidak berdosa dengan perkataan bibir kita ketika kita bisa mengucap syukur di hadapan Allah. Itu sebabnya 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana tangguh menghadapi tantangan. Kita harus bermegah di tengah kelemahan kita, kekurangan kita, ya. Yang kedua, kita harus bangga, bukan hanya bangga dipuji manusia, tapi bangga dipuji Tuhan, ya. Sekalipun manusia mau merendahkan saudara, it's okay, enggak usah dengar. Yang penting kita lomba-lomba bangga saja. Ini jadi orang yang tangguh. Saudara jangan banyak dengar apa kata orang. Yang pasti kalau Tuhan berkata malam ini buat setiap saudara, engkau berharga, engkau mulia, dan aku sangat mengasihi. Itu artinya saudara perlu bangga. Siapa kita? Ya, mungkin suamimu cuman manusia yang debu, yang ngatain lu jelek, lu gak ada nilainya, lu sudah peot. Mungkin itu perkataan. Mungkin istrimu berkata, kamu lu sudah bokek, kamu bukan suami yang baik. Mungkin anak-anak kita mengatakan bahwa mama bodoh dan sebagainya. Ada banyak kepahitan ibu-ibu karena anak-anak mulai berani mengatai mama, papanya juga, orang tuanya. Hari ini pastikan kita jangan pernah dengar apa kata manusia yang cuman debu. Kalau Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, itu berkata atas hidupmu berharga, mulia, dan sangat dikasihi, berarti kita orang hebat gak? Jelas. Tanpa perlu validasi dari manusia, saudara hebat. Tuhan yang besar sudah menvalidasi saudara bahwa saudara adalah orang yang hebat. Saking hebatnya sampai dia mati buat saudara. Makanya nggak perlu validasi dari orang. Tunggu Bu, saya punya mobil 5 dulu baru tetangga saya, ipar-ipar saya bisa menghormati saya. Itu validasi dari manusia yang cuman lihat harta tahta baru bisa hormati saudara. Kalau rumahnya pas-pasan, Bu, oh itu ada loh seorang ibu sampai konseling nangis sama saya. Bu, saya dulu orang kaya, banyak teman-teman saya yang baik mendekati saya. Bu, ternyata waktu saya bangkrut, suatu kali saya datang karena masih ada sisa arisan yang saya belum bayar dan saya belum bubarkan. Saya masih harus tanggung 3 kali, setelah itu saya nggak mau ikut lagi, Bu, karena saya diperlakukan tidak adil. Saya tanya gimana, masa ya Bu, saya sudah jual semua, saya datang, saya pakai tas yang dulunya kalau saya datang memang saya selalu pakai tas-tas yang branded karena saya sudah jual semua untuk kebutuhan hidup, Bu. Saya pakai tas yang nggak ada mereknya, Bu. Saudara ibu tahu teman-teman saya pada nyindir. Maaf ya, grup ini tidak terima kelompok yang tasnya di bawah rata-rata. Saudara bisa bayangin ya, ibu ini sampai nangis. Dia bilang, Bu, kalau bukan karena saya pengen datang karena kangen aja, hanya 3 kali, setelah itu saya nggak akan ikut lagi karena saya sudah nggak mau. Saya tahu tempat saya bukan di dalam komunitas mereka, karena komunitas mereka adalah komunitas orang-orang borju yang berduit, yang semuanya branded. Saya tahu diri, Bu. Saya pingin hari itu datang hanya perpisahan. Saya pingin ngobrol sejenak bahwa mulai bulan-bulan berikutnya saya sudah tidak ikut. Ternyata, Bu, begitu datang saya begitu sangat sakit hati, menyakitkan. Kenapa? Karena mereka langsung berkata, maaf, di kelompok kami tidak menerima golongan tas yang ada di bawah rata-rata mereknya. Mereka sebut minimal harus tas merek ini. Saudara lihat ya, dunia lagi menvalidasi kita hanya karena kita punya uang dulu. Tapi buat Tuhan jangan takut.
Dia selalu bangga melihat saudara dan saya. Kita sudah divalidasi bahwa kita berharga. Saking hebatnya saudara dan saya, maka Tuhan mau berkorban mati memberikan nyawanya. Itu sebabnya kita hari ini nggak ada orang yang terpuruk. Saudara tetap tangguh, walaupun manusia mengecewakan, manusia menghina hidupmu, tapi kita hari ini bangga aja. Kita bangga karena Tuhan sudah puji hidup saudara. Yang ketiga, bersyukur. Itu mental ya, atas apa yang ada di depan kita saat ini. Kita percaya kalau ini mental, saudara pasti jadi orang yang tangguh. Saya terlalu percaya dengan bermegah. Saudara hari ini bangga dipuji Tuhan. Saudara bersyukur atas apa yang ada saat ini. Saudara akan dicetak jadi laskar-laskar Kristus yang handal, bukan yang pecundang, yang selalu terpuruk melihat masalah. Saudara akan belajar untuk percaya. Yuk kita lihat bermegah ya, seperti seorang Paulus yang berkata di 2 Korintus 12. 2 poin lagi kita selesai. 2 Korintus 12. Nanti kita doa ya. Saya percaya bulan April adalah bulan di mana Victory merayakan ulang tahun ya di setiap cabang, dan saya percaya di Zoom ini juga ulang tahun juga ya. Saya ingin berdoa buat semua. Saya percaya kalau arti kata victory dan buah yang begitu lebat selama 17 tahun di Surabaya, saya percaya ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan ya. Saya percaya hari ulang tahun PD Victory juga buat jemaat-jemaat juga semuanya. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya, waktu Paulus bilang, Tuhan duri dalam daging, 3 kali Paulus berseru, cukup kasih karuniaku bagimu. Malam ini siapa yang teriak, Tuhan keuanganku? Dan malam ini juga Tuhan berkata, nak, bermegah aja. Bermegah, utang ya sudah megah. Suamimu belum pulang, gak usah malu. Hari ini kau masih belum bisa bayar hutang, gak usah malu. Pastikan hari ini cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa? Bukan hasil lagi loh saudara. Duri dalam dagingmu belum diambil. Oke, jangan sampai terpuruk. Tetap tangguh hari ini, tetap tangguh ya. Saudara percaya hari ini jangan sampai tidak tangguh menghadapi tantangan, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, kalau kita dipelihara dalam kekuatan Allah sambil menantikan waktunya keselamatan yang sudah tersedia, kira-kira kuasa Kristus tetap turun menaungi saudara. Bangkrut ada kuasa Kristus, suami tidak pulang ada kuasa Kristus, anak berontak ada kuasa Kristus, usaha sepi ada kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dalam kelemahan, dalam siksaan. Tidak normal ya kalau dipikir kita sama dunia itu tidak normal. Mungkin kalau orang bilang gini, aku suka loh, aku baru dapat mobil baru, misalnya teman saudara ya, orang pasti bilang gini, aku baru dapat berlian, aku baru dapat emas logam mulia, aku baru dapat rumah. Tapi kita jadi orang benar. Kalau saudara lagi lihat orang-orang sekitar saudara, mungkin saudara bilang gini, aku enggak bangga dengan hasil emas, tapi aku, Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan suamiku yang hari ini menfitnah, mengkhianati aku, anak-anakku yang berontak. Aku senang direla dalam siksaan, dalam kesukaran keuanganku aku senang. Kira-kira orang dunia bilang kita strip ya, orang dunia bilang kita mendring, ndak waras. Orang senang kan kalau dapat hadiah, dapat berlian. Nah ini habis disamsapi suaminya, ditinggal selingkuh kok ngomong senang dan rela. Memang ndak waras. Jujur, kalau kita berpikir cara dunia dengan cara Tuhan, kita semua dianggap ndak waras. Lah orang jahat kok dibales baik, kan ndak waras saudara. Suruh bahagia ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lah dunia kan bahagia kalau
saudara dapat sesuatu yang luar biasa. Lah ini jatuh dalam pencobaan disuruh bahagia. Dan Paulus berkata, aku senang dan rela dalam penganiayaan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Makanya kalau orang bermegah di dalam kelemahan, justru hari-hari ini, lihat ya, saudara kepingin lihat kuasa Kristus menaungi saudara, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kata kuncinya, saudara harus bisa bermegah, tangguh. Jangan jadi orang Kristen takut, khawatir, stres, depresi. Itu bukan ciri orang yang akan melihat kuasa Kristus menaungi saudara. Saudara akan lihat hari-hari ini kuasa Tuhan yang sempurna, dan saudara akan jadi kuat saat lemah. Maka ketika kita bisa bermegah di dalam kelemahan, oke Tuhan, aku belajar senang dan rela. Suamiku tidak pulang, oke Tuhan, hari ini istriku menggugat aku cerai, aku tetap senang dan rela. Aku tetap percaya, senang, rela di dalam kelemahanku, karena aku tahu justru di tengah aku digugat cerai, kuasa Kristus hari ini menaungi aku. Kuasa Kristus menjadi sempurna, dan Engkau sedang membawa aku sehat, kuat secara rohani. Kira-kira iblis kalau lihat mental orang seperti ini, iblis itu lari, saudara. Hari ini masalahnya yang lari itu saudara. Iblis buang intimidasi, dia lempar fakta yang buruk, saudara yang lari. Kenapa? Karena saudara takut, khawatir. Iblisnya, saudara bukan iblis yang lari, saudara yang lari. Saudara seperti seorang yang benar-benar tahu kebenaran, tapi saudara tidak yakin siapa Tuhan yang menyertai saudara. Malam ini kita belajar untuk selalu bermegah. Yuk, orang yang bisa bermegah di dalam kelemahan, baru orang yang akan bisa melihat kuasa Kristus menaungi. Saudara sebentar lagi akan lihat kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara akan melihat kuat di saat lemah. Ini tidak gampang. Banyak orang yang justru di zona nyaman itu lemah, saudara. Tapi kita justru di tengah kelemahan kita ini jadi orang yang kuat di akhir zaman. Itu sebabnya tidak ada orang takut lagi ya. Setiap saudara dan saya malam ini, yuk, siapa yang lagi ketakutan, jangan khawatir akan hidupmu. Saya itu berulang kali kalau sudah mulai digoyahkan sama iblis, setiap kali saya ambil perjamuan kudus atau ayat lewat kapsul, selalu Tuhan kasih saya kata-kata singkat, jangan khawatir akan hidupmu. Jujur kalau saudara dengar satu kata, saudara bisa merenung, kenapa sih mesti khawatir? Aku loh yang memelihara dalam kekuatan. Kamu nggak percaya kekuatanku bisa memulihkan rumah tanggamu? Kamu nggak percaya kekuatanku bisa menyembuhkan sakitmu? Kamu nggak percaya kekuatanku bisa mengubah pasangan hidupmu, anak-anakmu? Kamu nggak percaya kekuatanku bisa membuat usahamu yang bangkrut hari ini bangun kembali? Dibalik lagi, saudara. Waktu saya baca ayat itu yang begitu singkat, dan Tuhan membalik mempertanyakan kepada saya, Eli, kamu gak percaya aku bisa pelihara hidupmu? Tanda tanya, tanda seru, saudara. Ketika Tuhan tanya itu buat hidup saya langsung jawab, percaya Tuhan, percaya. Kalau kamu percaya, kenapa kamu khawatir? Tuhan tahu loh, saya begitu khawatir sedikit, langsung saya dapat teguran. Tuhan tidak mau kita khawatir akan apapun juga. Makanya ketika hati saya mulai gundah gulana, ayat itu langsung muncul, saudara. Ayat firman yang berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga, Eli. Kalau kamu berkata percaya, kamu yakin tidak aku sanggup? Kekuatanmu mungkin sudah tidak ada. Kekuatanmu mungkin sudah habis. Modalmu sudah habis. Semua pikiranmu sudah buntu, Tuhan. Gimana saya sudah berusaha untuk memulihkan rumah tangga saya, semua jalan tertutup. Kira-kira kekuatan Tuhan bisa dibendung nggak dengan fakta demi fakta yang terlihat hari ini menutup jalan hidupmu dan masa depanmu? Sekali lagi, kalau kita dipelihara kekuatan Allah sambil menantikan bagaimana keselamatan yang sudah tersedia, hidupmu pasti selamat. Nggak mungkin nggak selamat, karena keselamatan buat kita semua sudah Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi, nggak ada orang yang hari ini terpuruk, bermegah aja. Waktu bermegah, sebentar lagi saudara akan lihat step by step kuasa Tuhan
turun memelihara saudara. Kuasa Tuhan akan sempurna dan saudara sedang dicetak jadi orang-orang yang kuat di akhir zaman. Itu sebabnya mengucap syukur loh. Buat proses yang gak mudah. Saudara hari ini bukan anak gampangan. Jangan nuntut jalan hidup yang gampang kalau saudara mau dicetak orang yang kuat. Yang kedua, bagaimana bangga? Hari ini bangga jangan divalidasi sama orang dulu ya. Punya rumah 10 baru disebut lopan ya. Lopan yang lopan big boss baru kita bangga. Apalagi Bu Eli di mana-mana kan perlu uang. Coba Bu Eli cari fasilitas parkir aja Bu Eli. Coba penuh, tapi coba di depan dashboard kaca itu ditaruh uang 50.000, langsung lu parkir itu dibuka lu Bu Eli. Semua orang bilang gini, Bu, semua ini butuh uang. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu hari-hari ini, percaya kita bukan BU butuh uang, kita BT butuh Tuhan. Karena Tuhan itu jalan, Tuhan itu pintu, Tuhan itu sumber air hidupmu. Kira-kira saudara butuh apa? Butuh uang, saudara salah besar. Uang bukan jalan, uang bukan pintu, uang bukan sumber air hidupmu. Hari ini di tengah keadaan yang susah, yang penting Tuhan bangga lihat saudara. Saudara walaupun hari ini kau bangkrut, dulu kau punya rumah mewah, mungkin hari ini kau gak punya rumah, rumahmu sederhana. Apa yang membuat kita bangga? Karena Tuhan bangga lihat saudara dan saya. Yuk kita lihat 1 Petrus 2. Setelah itu satu ayat kita selesai. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Lihat ya, apakah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Orang jangan takut, Tuhan tuh bangga lihat orang-orang yang hari ini tetap setia walaupun hidupmu menderita, tetap baik sama pasangan walaupun pasanganmu gak baik. Itu orang yang sudah lulus ujiannya Tuhan. Lihat apa yang dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. 3 hal. Apa yang membuat bangga menjadi anak Tuhan? Bukan anak-anak gampangan. Saudara percaya, yang membuat Tuhan bangga bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara sudah dipulihkan sama suami, bukan karena saudara hari ini miskin jadi kaya, bukan karena hari ini hidupmu berkelimpahan. Apa yang membuat Tuhan bangga ketika saudara menjadi anak yang terpuji? Kita di tengah proses anak yang terpanggil jadi alatnya, saudara anak yang mengikuti jejaknya. Hari ini bangga, Tuhan tidak pernah bangga kok dengan kekayaan saudara. Tuhan tidak pernah bangga dengan perpuluhan saudara. Tuhan nggak pernah bangga saudara bangun gereja, saudara jadi donatur yang besar. Mungkin selama ini kalau saudara jadi penyumbang yang besar, saudara duduk di VVIP, ya saudara diperlakukan wow luar biasa. Tapi kira-kira Tuhan memberikan VVIP-nya buat siapa? Bukan buat orang-orang yang punya uang, yang bisa sumbang gereja dalam ukuran besar. Itu dunia. Saudara kalau sumbang besar VVIP, duduk di depan semua. Tapi apa yang membuat Tuhan bangga buat saudara dan saya ketika kita sampai hari ini diproses? Tuhan menjadi anak-anak yang terpuji. Kita dipuji Tuhan karena kita sudah lulus ujian. Kita terpuji karena kita sudah teruji benar-benar jadi orang benar yang tidak pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Apa yang membuat Tuhan bangga ketika kita menjadi terpanggil menjadi alatnya dan kita tetap mengikuti jejaknya, setia pikul salib sangkal diri sampai pada akhirnya. Ini yang membuat Tuhan bangga. Nah yang terakhir, yuk bersyukur. Bagaimana bersyukur? Tuhan itu tidak terlihat, tapi percayalah hari-hari ini firman itu akan membuktikan kehadirannya. Saudara jangan pikir gini, iya ya Tuhan kan tidak terlihat ya, gimana caranya dengar suara Tuhan? Kehadiran Tuhan tuh lewat firman, karena firman tuh Allah sendiri. Saudara percaya, saya banyak dengar suara Tuhan itu bukan anakku yang kukasih, nah itu saya lari ya, saya masih kabur kalau itu suara terjadi. Jujur, saudara tidak lihat kehadiran Tuhan, tapi saudara salah besar
kalau saudara tidak lihat kehadiran Tuhan dalam hidup saudara sehari-hari. Walaupun secara fisik saudara tidak bisa lihat bagaimana fisiknya Tuhan, tapi kehadiran Tuhan itu bisa saudara lihat lewat firman yang saudara baca tiap hari. Itu sudah kehadiran Tuhan. Makanya kalau saya lagi lowbat, saya lagi rasanya terpuruk, saya benar-benar rasanya mau putus asa, kehadiran Tuhan yang saya bisa lihat gimana? Lewat firman. Kehadiran Tuhan, saudara tahu saya punya kesaksian yang saya baru ingat ya, di ulang tahun Victory ini yang membuat saya kagum dengan cara Tuhan adalah waktu saya dipanggil untuk berkhotbah. Jujur di awal waktu saya berkhotbah, ya panggilan untuk khotbah, saya tuh nggak mau saudara. Jujur, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, panggilan yang lain nggak apa-apa lah Tuhan. Tapi kalau disuruh khotbah, jujur dulu tanya Imelda, tanya Lina, tanya Aileen, tanya Fran. Kalau penjadwalan khotbah, mama saya juga, saya bilang gini, jangan jadwalkan saya khotbah sering ya. 3 bulan sekali atau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru muncul Ibu Eli. Loh terus bulan-bulan gimana? Panggil pendeta ya. Banyak pekerja bilang gini, Ibu Gem harus jadi gembala itu tampil harus sebulan sekali. Oh enggak mau. Saya enggak mau. Bahkan waktu pandemi sekalipun Tuhan suruh saya khotbah, saya lari seperti Yunus. Tapi tiap kali suara itu muncul dan saya mulai berjalan ya. Dan berikutnya saya tuh bilang gini sama Tuhan, saya benar-benar masih punya negosiasi dan saya minta tanda peneguhannya yang sulit, supaya kalau sulit tidak diberikan berarti saya bisa tidak khotbah ya. Saya pikir aduh, saya minta peneguhan lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya khotbah, saya pingin minta satu hal, saya bisa khotbah dapat 3 poin. Saya pikir kalau tidak sekolah Alkitab, tidak mungkin saya. Wong awalnya saya disuruh khotbah cemot saudara ya. Saya khotbah ya ini, lompat ini lah, bingung. Saya bingung memulai dari mana. Dan saya minta peneguhan 3 poin itu supaya ini peneguhan yang berat. Karena kalau tidak sekolah yang pinter ya, dapat 3 poin tiap khotbah itu kan tidak gampang saudara. Itu benar-benar peneguhan yang susah ya. Waktu saya minta, saya pikir oh tidak dapat ini ya. Dikasih loh saudara. Saya bilang gini, loh kok dikasih? Dari situ saya mulai tahu bahwa panggilan hidup saya adalah menjadi hamba Tuhan. Dari situ saya tidak berani lagi nawar-nawar saudara. Saya nggak berani lagi nego minta peneguhan. Kenapa? Peneguhan yang sulit Tuhan sudah jawab. Kalau minta peneguhan lagi nanti kesannya saya kurang ajar sama Tuhan. Ya, yang sulit saya sudah dijawab. Dan saya bersyukur sampai hari ini tidak gampang loh saudara. Saya bisa khotbah dengan 3 poin. Itu semua anugerah. Sampai satu kali saya pernah khotbah, dia seorang gembala bilang gini, nyamperin saya, Bu, saya salut sama kamu. Di tengah khotbahmu itu bukan hanya 3 poin, 3 poin dalamnya 3 poin lagi, 3 poin lagi, 3 poin berarti 9. Itu Ibu 9 ada 3 poin lagi di dalamnya, 9 loh Bu. Lah itu dapat dari mana 9? Saya cuma bilang ya itu anugerah, saya sendiri tidak tahu. Jujur saudara, waktu es teh ini Tuhan taruh di hati saya, sebenarnya dredeg-dredeg juga ya. Kenapa? Karena tiap kali khotbah harus diposting. Tiap kali khotbah bisa diposting, berarti tidak boleh pengulangan ya. Jujur setiap hari kalau saya buka mata, saya cuma bilang gini, Tuhan ini nanti malam khotbah apa? Jujur tadi Frans pun waktu tanya saya, mana bahan khotbahnya? Fran sibuk dari tadi, lagi baru nyiapin jam 4:30 baru nyiapin loh saudara. Tapi hebatnya Tuhan, waktu saya nyiapin sesuatu, saya sudah punya gambaran kasarnya. Begitu saya tahu poinnya, saya langsung jalan. Saya bisa jalan, saya cuma minta hari-hari ini Tuhan tuh kasih saya peneguhan firman yang benar-benar ada koneksinya. Ngerti ya? Jadi saya nggak asbun asal bunyi, tapi didukung oleh firman. Karena saya tahu hari-hari ini setiap orang butuh kehadiran Tuhan. Nah, yang kita lihat bersyukur, yuk 3 hal aja. Pintu itu terbuka pada waktunya.
Ya, di mana saudara bisa lihat? Di Wahyu 3 ayat 8. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Makanya kita perlu langkah hari ini. Kita terima aja. Baik, buruk, sudah terima. Karena pada waktunya, walaupun keadaanmu buruk-buruk makin buruk, kalau Tuhan sudah punya waktunya, pintu itu akan terbuka. Dan itu pasti saudara akan masuk banyak pintu yang akan Tuhan buka. Yang kedua, yaitu ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan. Saudara percaya hari ini kalau saudara dihina orang, dicaci maki, saudara direndahkan orang, tidak usah marah, mengucap syukur. Dulu ditinggikan orang waktu kaya, sekarang jadi miskin, Bu Eli. Masuk komunitas itu ditolak mentah-mentah, sakit hati, nggak perlu. Saudara nggak perlu sakit hati, saudara mengucap syukur. Kalau dulu yang baik waktu saudara kaya ditinggikan, ya puji Tuhan. Sekarang dalam keadaan kolaps, saudara direndahkan, tidak dipandang orang, semua mata menghina saudara. Hari ini tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena ditinggikan pada waktunya. Dan yang ketiga, akan bahagia pada waktunya. Yohanes 16 ayat 21 dan 22. Ya, saudara baca. Yohanes 16 ayat 21 dan 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan. 22 ini luar biasa. Demikianlah juga kamu, firman Tuhan berkata. Sekarang nak, kamu direndahkan orang. Sekarang pintumu semua tertutup. Sekarang semuanya terlihat buruk, tapi percayalah, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Hari ini pastikan 3 hal. Tuhan akan membuat semuanya akan pintu terbuka pada waktunya. Ditinggikan pada waktunya, bahagia pada waktunya, indah pada waktunya. Jadi terima, saudara harus senang, harus rela. Hari ini di tengah keadaan saudara tidak baik-baik, Bu, tambah parah, it's okay. Ngucaplah syukur, karena kita dalam perjalanan yang akan dibuat Tuhan, yaitu pintu terbuka pada waktunya, ditinggikan pada waktunya, bahagia pada waktunya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kebahagiaan. Kita akan lihat itu, dan indah pada waktunya. Jadi tidak ada alasan kita hari ini ya terpuruk. Saudara harus tangguh di tengah tantangan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Saudara belajar aja malam ini semuanya bermegah. Ya, hari ini selain bermegah, saudara belajar apa? Saudara bangga karena kita punya Tuhan. Bermegah karena kita juga punya Tuhan. Bangga karena Tuhan sudah validasi hidup kita, bahwa kita adalah berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Orang mau bilang saudara miskin, mau bilang saudara bodoh, EGP aja. Emangnya gua pikirin lu siapa? Lu debu, ngatain debu. Lu sendiri cuman debu, mau ngatain debu. Nggak perlu validasi dari manusia. Hari ini kita sudah cukup divalidasi oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang hebat. Saking hebatnya Tuhan sampai mati buat saudara dan saya. Pastikan malam ini yuk belajar mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami mendengar firman yang menjadi kekuatan buat kami, untuk kami hari ini jadi anak Tuhan yang tangguh di tengah tantangan. Kami mau bermegah, kami mau bangga, kami mau bersyukur seperti seorang Ayub yang tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan kami percaya Tuhan, malam ini kami tahu di bulan April di mana Victory merayakan ulang tahun di setiap cabang di kota-kota manapun. Kami percaya Tuhan ambil alih. Victory adalah kemenangan yang mengubahkan kami, bukan karena masalah yang hari ini bisa mengubah kehidupan kami, tapi karena kemenangan itu ketika kami berubah saat ini. Kami berubah hari ini Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang handal, dan biarlah setiap masalah. Kami percaya Tuhan, setiap kami, mungkin saudara yang malam ini punya pergumulan beban yang berat. Kami percaya Tuhan,
Kami minta anugerah, kami minta seperti firman-Mu yang berkata, Tuhan, Engkau membuka pintu pada waktunya, Engkau mengangkat kami pada waktunya, Engkau membuat indah pada waktunya, bahkan Engkau membuat kebahagiaan pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu di mana Tuhan akan mengambil alih setiap hal yang buruk. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, biar saudara mengangkat tangan yang malam ini punya pergumulan yang ingin didoakan, saudara angkat tangan dari rumah saudara. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di hari ulang tahun PD Victory. Ada sesuatu yang Tuhan berikan anugerah, bonus, surprise, door prize, gift, di mana tanpa jeripayamu, tapi itu pemberian yang cuma-cuma. Kami percaya Tuhan, malam ini kami nggak tahu Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, surprise itu akan datang buat setiap tangan-tangan yang terangkat ke atas malam ini. Buat setiap tangan-tangan dan mulut yang mulai berseru, Tuhan, tolong saudara yang mau hari ini butuh untuk bayar kebutuhan uang sekolah, uang pangkal, saudara yang butuh jual aset. Saudara mungkin malam ini saudara bisa ngomong sama Tuhan, saudara bisa bicara sama Tuhan, saudara yang butuh kesembuhan, saudara bisa taruh tangan saudara di tempat di mana yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, surprise, door prize, gift Tuhan, malam ini Kau berikan buat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu anugerah Tuhan, mujizat itu terjadi sampai hari ini. Engkau masih melakukan itu. Saudara yang lagi ngalami rumah tangga yang hancur saat ini, rumah tangga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah saat ini, biar kuasa-Mu bekerja. Engkau sebut nama anak-anak, nama suamimu, nama istri yang bermasalah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan anugerah Tuhan, sehingga orang-orang yang kami doakan benar-benar berbalik, bertobat ke jalan-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini tersesat Tuhan, Engkau bawa mereka kembali Tuhan. Engkau putuskan Tuhan pasangan-pasangan yang hari ini meninggalkan istri, meninggalkan suami, segala pasangan yang bukan pasangan Tuhan. Hari ini mereka yang berzina diputuskan tali batin kasih mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima kemenangan seperti nama Victory, kemenangan yang mengubahkan. Kami terima Tuhan, bukan hanya kemenangan pulih dari masalah, tapi hidup kami juga menang bersama Tuhan. Hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.